Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala bil ghuduwi wal asal. Kama ashkuruhu ala jami'il ahwal. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi khairi al wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil ma'al. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di salah satu dari tempat yang dicintainya ini, di salah satu rumah Allah, yaitu Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Pekanbaru. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi bukti bahwa kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menyampaikan amanah, menunaikan tugas risalah dan menasihati ummah dan berjihad fisabilillah dengan sebenar-benarnya sampai Allah SWT panggil kembali ke rahmatnya. Mudah-mudahan salawat dan salam kita menjadi tanda cinta kita kepadanya dan diizinkan kita oleh Allah mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini menjelang Isya, tambah sedikit ya sampai selesai saja, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat, bukan sekedar ucapan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah, pada masa ini kita hidup di masa fitnah. Semua orang bebas berbicara tentang agama, dan subhanallah, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untung kita sudah mengetahuinya, khususnya di akhir-akhir tahun Masehi ini kita disibukkan oleh yang seharusnya kita tidak sibuk. Orang yang berpesta, kita yang susah. Iya, orang yang buat perayaan, rumah kita yang penat. Allah musta'an. Yang sebenarnya bila masing-masing kita mengenali agamanya dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya, ini tidak akan terjadi. Tapi memang kita tinggal jauh di hilir, jauh dari hulu.
Kalau yang tinggal di hilir ini kan banyak. Mana yang keruh? Air di hulu apa di hilir? Di hilir banyak sampahnya, banyak kotorannya, banyak yang menyebabkan air itu terkontaminasi, tidak sehat. Demikian juga dengan agama ini, datang dari Madinah lalu disebar ke seluruh dunia, yang sampai dengan saluran yang bersih, insya Allah bersih keluarnya. Tapi yang masuk melalui keran-keran yang berkarat atau paralon yang kotor, walaupun yang dimasukkan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, keluarnya juga kotoran pula. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dengan polesan retorika, dengan keahlian bermain kata-kata, dengan alasan yang dibuat-buat, dengan dalih-dalih yang diciptakan, sehingga umat tertipu dan terpedaya, karena seolah-olah sesuatu yang legal dan formal, siapa yang tidak mengikutinya dianggap berpaham fundamental dan radikal. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Walaupun sebenarnya apa yang dikomandangkan, apa yang dipropagandakan untuk ikut-ikutan dalam perayaan agama-agama yang dalam keyakinan pemeluk agama Islam adalah orang-orang yang terancam masuk neraka. Sama, kita juga bagi mereka terancam. Ustaz, kita menurut agama lain terancam masuk neraka juga. Kan deal itu biasalah. Ya, satu-satu kan. Ya, kita dianggap domba-domba. Domba-domba yang tersesat. Kalau kita masih lumayan bilang mereka orang, bukan domba, awak dianggapnya domba. Seharusnya ungkapan domba ini harus diubah, bukan ungkapan kafir. Kafir orang kafir. Sah? Orang kan? Mana yang lebih mulia? Orang apa binatang? Orang lebih mulia, kita lebih muliakan. Dan ungkapan itu mereka sendiri yang buat, bukan kita. Al-Quran menceritakan, inna kafarna bima ursiltum bihi. Kami kufur, kafir kepada apa yang kalian diutus karenanya. Kalau kita dibilangnya domba-domba yang tersesat. Coba bayangkan, tidak ada tuan. Domba tersesat, diambil orang sembelih, tidak ada yang nuntut kan? Coba yang kalau sebutlah domba-domba tetangga lumayan juga terhormatnya. Ini domba-domba yang tersesat. Alhamdulillah kita tidak tersinggung. Antum tersinggung? Tidak kan? Biarin aja. Sebab seperti kata ahli tafsir, bukan apa namanya, ketika kita membaca ayat-ayat dan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan berbagai tuduhan kepada para nabi, yang tuduhan itu tidak ada pada nabi, nabi tidak sibuk menjawabnya. Nabi tidak sibuk menjawabnya. Ya, ketika Musa alaihissalam dikatakan oleh Fir'aun, inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun, sesungguhnya rasul yang diutus kepadamu ini gila. Musa tidak jawab, saya tidak gila. Tidak perlu, orang tahu kok semua bahwa Musa tidak gila. Tapi ketika ditanya, dituduh oleh Fir'aun, wa fa'alta fi'lataka allati fa'alta, kamu sudah melakukan perbuatan yang kau perbuat, lalu kamu lari. Lalu Musa menjawab, innama fa'altuha wa ana idzan laminad dhalin. Saya waktu itu berbuat karena saya
Tidak tahu. Lalu Allah berikan saya petunjuk dan angkat saya jadi rasul. Ada alasannya kan? Berbuat karena tidak tahu. Lalu kenapa? Fafararta anna, kamu lari dari kami. Lalu dia bilang, saya lari karena kalian zalim. Karena kan tak ada keadilan. Dia bersalah, betul. Diakui oleh Musa, salah. Saya waktu itu salah, betul. Cuman ngadu ke kalian, kalian tidak adil. Makanya saya lari. Kalau tidak ada obatnya kecuali lari, ya lari. Karena Fir'aun tidak adil. Fir'aun itu, kalau orang yang, istilahnya ada dua pihak yang bersengketa, satu dari keluarga kerajaan, orang Kipti, orang Koptik, satu dari Bani Israel, pasti yang salah Bani Israel. Nah, Musa dari mana? Bani Israel. Kalau dia melapor atau mengaku membunuh, yang dibunuh siapa? Orang Koptik, orang sukunya Fir'aun. Otomatis Musa salah atau tidak? Padahal yang salah orang itu karena mengganggu Bani Israel. Dijawab. Karena bang dia lakukan. Tapi punya alasan. Jelas tuh? Maksud saya, antum digelar domba padahal tidak domba, tidak usah. Tidak usah? Usah juga. Memang gue pikirin. Gue memang nggak domba memang. Tapi kita tidak apa-apa. Jelas ya? Jelas tuh? Jadi kita tidak protes ketika mereka menyebutkan kita domba, silakan keyakinan mereka. Kalau tersesat, tidak ada tuannya. Tersesat, tidak balik lagi. Tersesat berarti celaka, iya kan? Tidak apa-apa, itu keyakinan mereka. Sedangkan antum juga harus punya keyakinan. Kalau memang beragama Islam, kalau tidak usah. Saya tidak nyuruh kalian murtad, jangan salah paham ya. Nah, karena Islam itu memang baru, subhanallah. Kalau sudah diucapkan harus dengan keyakinan. La ilaha illallah yang kita ucapkan itu, kalau tak dengan sidq, tidak jujur dalam hati mengucapkannya, jadi orang munafik kita. Orang munafik di mana tempatnya? Bidarkil asfali minan nar. Jadi la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan, Ustaz. Tidak tahu antum tuh? Bukan sekedar ucapan. Makanya Abu Talib tidak berani ucapkan. Padahal karena anda bukan main-main. Kalaulah sekarang orang Islam nak ikut-ikutan untuk merayakan baik tahun baru, yaitu merayakan hari lahirnya dewa Romawi kuno, atau merayakan apa namanya nih yang baru? Singkatan Nataru sih. Antum masa tidak tahu? Betul-betul domba ini. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Natalan, saya jadi lupa mau saya sampaikan kadang. Kalau antum jawab tadi langsung ketemu itu. Hah? Apa saya bilang tadi? Hah? Tidak tahu. Saya pun lupa jadi gara-gara beliau itu. Maka jawab cepat ya saya. Nah, ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Ustaz, saya bilang apa tadi Ustaz? Hah? Tahun baru itu adalah tahun lahirnya dewa Romawi kuno. Atau Natalan yang maknanya adalah merayakan kelahiran anak Tuhan, na'udzubillah. Tuhan, na'udzubillah. Nah, sekarang tolong cari orang yang beragama lain. Nanti pas takbiran kita aja dia takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kira-kira gimana? Mau? Hah? Atau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Agama itu tidak bisa dijaga dengan main-main. Walain sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami hanya main-main. Tidak bisa main-main agama ini. Agama ini serius. Ya, agama ini harus serius. Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian nak memperolok-olokkan Allah dan ayatnya? Tidak bisa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
memperolok-olok Allah, ya, memperolok-olok Allah saja luar biasa, apalagi menganggap Allah punya anak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Oleh itu, ucapan yang diucapkan oleh seorang muslim di dalam perayaan orang-orang kafir, ya, atau non muslim, ya, biar agak halus sedikit. Pada non muslim itu tidak jelas identitasnya. Kalau kafir jelas identitasnya. Ya, antum pilih yang mana? Yang jelas pun tidak jelas. Yang jelas saja. Kafir. Mereka yang ucapkan inna kafarna bima ursiltum bih wa inna bima ursiltum bihi lakafirun, dan seterusnya. Mereka yang pilih gelar itu, dan Allah SWT yang bergelar itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebagian orang biar dianggap tercerahkan, biar dianggap berpikiran maju, biar dianggap moderat, biar dianggap pertengahan, biar dianggap cerdas, ingin mencampur adukkan agama. Dianggaplah bahwa toleransi itu adalah saling mengisi, saling mengakui, dan saling melakukan. Ini bukan pikiran modern. Ini bukan pemikiran zaman sekarang. Bukan penemuan orang sekarang. Dulu Abu Jahal lebih duluan memikirkan ini. Duluan lagi Utbah bin Rabi'ah memikirkan ini. Duluan lagi orang Ubay bin Khalaf mengusulkan ini. Ternyata penerusnya tetap ada hari ini. Penerus pikirannya. Ya, kita tidak katakan apa dia sama, enggak. Karena pikirannya sama. Ketika orang-orang Quraisy sudah kehabisan cara. Coba bayangkan, mereka kehabisan cara. Padahal Nabi tak punya kekuatan kecuali yang Allah berikan. Kekuatan politik di tangan mereka, betul kan? Kekuatan ekonomi di tangan mereka. Pertahanan di tangan mereka. Stabilitas mereka yang tanam. Hubungan luar negeri mereka yang kuasai. Keadaan dalam negeri mereka yang kuasai. Masjidil Haram, tempat yang harus disucikan, Nabi tak boleh ceramah di situ. Sebab haji-haji jahiliyah sedang berkuasa. Tidak ada haji zaman jahiliyah. Tidak ada haji zaman jahiliyah. Ustaz, Abu Jahal haji pun tidak. Woi, haji. Tapi tidak ada gelar haji, ya. Haji itu memang hanya ada di Nusantara. Itu kerjanya Belanda dulu, ya, sama Inggris. Siapa yang pernah ke Mekah dikasih gelar Pak Haji. Awak bangga pula dikasih gelar Pak Haji. Rupanya untuk menandai siapa yang pernah berhubungan dengan orang-orang di Jazirah Arab yang punya semangat jihad melawan penjajah. Jelas tuh? Melawan penjajah. Maka akhirnya dikasih gelar. Bila di suatu saat diperlukan diciduk, diambil. Itulah pikiran Belanda. Tapi karena ini sudah memasyarakat, susah pula dihilangkan. Sampai-sampai kalau tidak disebut Pak Haji, marah dia sama kita. Tidak tahu kamu tidak 3 kali saya nak haji, katanya. Tidak dipanggil Pak Haji. Panggil aja lah, tidak apa-apa ya. Panggil aja lah. Nanti berkelahi sama tetangga, Pak Haji kan tidak enak. Ya, antum tidak baikkan sama Pak Haji kan tidak bagus bunyinya kan. Gara-gara tidak dipanggil Haji gitu. Kecuali antum bisa memecahkan rekornya. Dia 3 kali, antum 7. Lalu bilang, Pak, Bapak 3, saya 7. Saya tidak marah dibilang tidak Pak Haji. Artinya, tapi kalau antum belum pernah haji, tidak panggil dia haji, marah dia. Panggil aja ya. Baik, jazakallahu khair. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi haji-haji jahiliyah waktu itu berkuasa di Masjidil Haram sampai Nabi tak boleh. Tidak ada jadwal di situ. Saya pakai bahasa sekarang, tentu kok lambat pahamnya. Nah, jadi Nabi tidak diizinkan menyampaikan dakwah di situ. Sampai Nabi, subhanallah,
Dengan cara apapun mereka tawarkan nak diangkat jadi pemimpin tertinggi, Nabi tak terima. Karena bukan tujuannya itu. Nak diangkat jadi orang paling kaya, mereka siapkan kumpulkan kekayaan, berikan ke Nabi. Nabi tak itu. Nak dicarikan istri melalui kontes Miss Yune, ya, kontes Arab tercantik, Nabi juga tidak mau. Saya tidak untuk itu. Nabi bukan untuk itu, dia berdakwah. Bukan nak berkuasa, bukan nak nak jadi orang kaya, bukan nak dapat istri yang tercantik, tidak. Tapi adalah menyampaikan risalah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menyelamatkan umat manusia ini. Dan itu pasti, bila kau laksanakan itu, Allah akan beri itu tampuk pimpinan. Bukan atas pemberian dan dipilih oleh orang-orang yang masih jahiliyah itu. Nah, apa kata mereka? Di saat mereka sudah kehabisan cara untuk menundukkan Nabi SAW, nampaknya semakin dibendung dakwah itu, semakin gencar dakwah. Semakin dihalangi masyarakat untuk pelajari dan ikut ajaran Nabi SAW, semakin ramai yang ikut. Buktinya di Amerika sekarang ini, kita lompat-lompat ceritanya dari jahiliyah sampai ke dari jahiliyah kuno sampai jahiliyah modern ya. Di Amerika ketika dibuat isu peledakan September 11 tahun berapa Ustaz? 2011 atau 2001? Dah mulai lupa, belum 20 tahun lagi. 2001. Nah, 11 September 2001. Yang sampai hari ini masih gelap siapa pelaku sesungguhnya. Tidak jelas. Tapi yang tertuduh adalah umat Islam. Oke, sebagian umat Islam berani pula ngaku. Itulah. Allah musta'an. Ala kulli hal. Oke, anggaplah yang melakukannya umat Islam. Ya kita katakan umat Islam yang melenceng. Ya, umat Islam yang melenceng, yang ma'ruf. Dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya melenceng. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya dengan isu besar tersebut memerangi terorisme di dunia, alhamdulillah iklan gratis. Iklan gratis. Apa sebab? Orang-orang Amerika sendiri, karena orang tersebut tidak mau didogma pada umumnya. Ya, sesuatu yang bisa mereka teliti. Kecuali hal-hal yang sifatnya ya keagamaan mereka masih menerima dogmanya. Nah, dituduhlah umat Islam sebagai biang terorisme. Al-Quran ajarannya adalah berdarah-darah. Sama hari ini sebagian kaum muslimin, sebagian orang Islam menuduhkan bahwasanya sekte Wahabi sekte berdarah-darah. Betul kan? Iya. Ngutip dari sana juga barangkali pemikirannya. Padahal kenyataannya, lihat sajalah. Jangan disamakan waktu perang dengan waktu damai. Ya, yang namanya waktu perang berdarah-darah enggak? Waktu perang berdarah-darah enggak? Ya mestilah. Kalau itu damai kan tidak. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Lalu mereka pun mengatakan bahwa Quran itu berdarah-darah. Hati-hati umat Islam, terorisme, haus darah. Akhirnya mereka setelah kejadian itu, setiap terbit mushaf terjemahan bahasa Inggris selalu habis. Dulu tidak pernah berdebu itu di rak itu tidak pernah ditengok-tengok orang. Pasca itu semua kitab tentang Islam diambil orang, beli. Jadi iklan gratis. Akhirnya mereka baca, mungkin lebih kuat lagi tadabburnya dari sebagian umat Islam sendiri. Umat Islam mentadaburi Al-Quran, Qul huwallahu dah capek mentadaburinya. Qul huwallahu dah capek mentadaburinya. Mereka dari awal sampai akhir. Lalu mereka menarik konklusi, kesimpulan bahwa apa yang dituduhkan tidak ada bukti benarnya. Alhamdulillah. Akhirnya rumah-rumah Amerika semakin banyak yang disinarkan oleh Islam. Banyak yang bersyahadat. Sampai-sampai menurut data statistiknya
bahwa angka pertumbuhan masyarakat muslim di atas 4,2% per tahun. Di atas angka kelahirannya semakin hari semakin menurun. Karena mereka anti menikah. Tapi bukan anti berzina. Bukan anti beranak maksudnya. Bukan anti menikah dan berzina. Tapi anti tidak suka banyak anak. Yang kita pun ikut-ikutan. Pula sebagian niru. Nah itu. Hah? Dua saja. Dua saja kurang. Kecuali istrinya dua. Atau 4. Dua-dua itu boleh lah. Kalau 2 saja jangan. Sedikit itu. Kalau sempat 2 ini, mohon maaf, dua-duanya tidak ada yang pandai berdoa. Cuma tidak ada yang salih-salihah di antaranya. Rugi kita. Tapi kalau sempat dapat 8, jadi 2 jadilah tamat Najiyah nih. Ya, tamat Ubay di sini kan. 2, Masya Allah. Tidak disuruh berdoa terus. Kalau yang lain kadang disuruh anak berdoa, nangis dia disuruh berdoa. Abang lah katanya. Untuk nyolak orang tua tidak pandai. Nasallallahu alaihi wasallam. Gimana nak berdoa kaum muslimin dan muslimat? Kalaupun berdoa mungkin tidak tahu dia makna ikhlas dalam berdoa. Ya kan? Tidak mau dia makna ikhlas. Doa itu bukan sembarang doa. Doa itu harus diibadah, mesti dipelajari, mesti dipahami dan dihayati. Nah, kaum muslimin dan muslimat akhirnya mereka semakin ramai. Demikian juga dulu di masa jahiliyah. Semakin diprovokasi, diintimidasi, dipersekusi menjadi isu sentral. Nabi SAW menjadi isu sentral sehingga banyak yang penasaran. Yang penasaran akhirnya mendekati dari sumber yang asli. Dengar Nabi baca ayat-ayat Al-Qur'anul yang suci. Akhirnya tersentuh hati, masuk dalam sanubari. Asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya kekhawatiran orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi. Akhirnya dia buat kesepakatan yang menurut mereka adalah win-win solution. Artinya solusi saling menguntungkan. Anda menang, saya tidak kalah. Anda menang, saya tidak kalah gitu. Menurut mereka. Inilah yang diangkat kembali, barang busuk inilah yang angkat kembali oleh kaum yang mengatakan mereka orang paling toleran hari ini. Apa bunyinya? Mereka mengusulkan, ya Muhammad, tidak usahlah kita jadikan agama ini sebagai sekat yang memisahkan kita. Agama ini kan sama-sama mengajarkan kedamaian. Kita sudah sama-sama mengajarkan silaturahim dan seterusnya. Yes, ya? Oleh itu mari kita hidup berdampingan. Ya, dengan cara apa? Na'budu ilahaka sana wa ta'budu alihatana sana. Kamu ikut agama kami setahun, kami ikut agama kamu pula setahun. Kan bagus bunyinya kan? Kan bagus bunyinya. Ada Natalan bersama, ada Idul Fitri bersama, ada Idul Adha bersama. Jadi ini usulan modern apa usulan jahiliyah? Jahiliyah. Yang terjadi apa kaum muslimin dan muslimat? Kalau sempat ini diakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemurtadan massal. Sebab apa? Dengan ikutnya Nabi agama orang-orang Quraisy, otomatis sahabat kembali ke agama lamanya. Nah sekarang ketika umat Islam ikut merayakan, ikut meridai agama lain, otomatis dia keluar dari Islamnya. Jadi bukan hanya sekedar ucapan kaum muslimin. Sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, bahwa ucapan selamat Natal itu bukan hanya sekedar ucapan kosong, tapi berisi padanya pengakuan. Ya sebagian beralasan kan sama dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh bin ajaib kaum muslimin dan muslimat.
menjadikan dalil sesuatu yang tidak berdalil. Tidak paham nah? Azan dulu nanti baru paham. Azan dulu baru paham nanti. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Tadi kita berhenti pada sebagian ingin melegalkan mengucapkan selamat itu dengan alasan ini sama dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana maulid Nabi boleh mengucapkan selamat, seperti pula maulid Nabi Isa boleh mengucapkan selamat. Lalu kita katakan ini berdalil pada suatu amalan yang tak berdalil. Paham tak? Maulid Nabi sendiri tidak ada dasarnya, kecuali dasar yang diamalkan dulu baru cari dalilnya. Paham ya? Diamalkan dulu baru cari dalilnya. Akhirnya ketemulah ayat ini, ketemulah hadis ini, sampai kisah Abu Lahab pun dilihat dalam mimpi, tidak sahih pun riwayatnya, jadikan juga sebagai dasar maulid Nabi. Sampai-sampai ada mengatakan Abu Lahab setiap Rabiul Awwal maulid Nabi di neraka katanya. La haula wala quwwata. Ada pula yang sampai gitu, tapi entah dari mana kisahnya saya tidak tahu. Ada yang mengatakan begitu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini amalan yang tidak berdalil. Kalau dalam ilmu qiyas usul fikih adalah mengqiyaskan sesuatu kepada qiyas yang dhaif, lebih dhaif lagi. Lalu dia alasannya sekarang tidak ada yang mengingkari maulid kecuali minoritas. Ya akhi, minoritasnya kapan sekarang? Dulu sampai abad keempat tak ada yang merayakannya, semuanya tanpa maulid. Semuanya tanpa maulid. Berarti mayoritas menolak atau menerima? Menolak. Dan antum juga sepakat mengatakan, orang Syiah mengakui dan sebagian Ahlus Sunnah mengakui bahwa maulid Nabi yang melakukan itu, bahwa maulid Nabi berasal dari perayaan Syiah Rafidhah. Nasallallahu alaihi. Gimana ini bisa dijadikan dalil? Yang kemudian mana ucapan selamat dari sahabat tentang maulid Nabi itu? Sehingga dikatakan boleh mengucapkan selamat kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapannya? Happy birthday. Selamat milad, selamat maulid. Dari mana ucapan itu? Karangan. Nah, apakah agama ini dengan karangan? Apalagi tambah karangan bunga pula. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, tapi alangkah lemahnya umat ini. Ya, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini adalah isu jahiliyah yang diangkat dengan retorika modern. Ketika orang Quraisy tadi menawarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cari win-win solution, jangan sampai agama memisah-misahkan kita. Jangan sampai agama membuat kita bermusuhan. Jangan sampai agama membuat kita tidak bisa serumah dan seterusnya. Indah bunyinya. Tapi sebenarnya yang selalu memerangi Nabi itu siapa? Nabi yang memerangi atau mereka? Yang mempersekusi pengajian Nabi mereka atau Nabi yang menghalangi mereka ngaji? Mereka sendiri. Tapi Nabi juga yang tertuduh. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus yang tertuduh. Mereka yang menghasut, mereka yang provokasi, mereka yang hasad ke Nabi, tapi Nabi tetap tertuduh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sekarang, sejarah membuktikan di seluruh dunia dan setiap zaman, umat Islam selalu penyayang kepada selainnya. Umat Islam selalu penyayang kepada selainnya. Tidak seperti selain mereka terhadap mereka. Itu tandanya bahwa umat ini rahmat lil alamin. Rahmatan lil alamin. Dalam semua peperangan, Islam itu sangat beradab. Rakyat sipil tak boleh diganggu. Orang yang ahli ulamanya tak boleh dibunuh. Perempuannya tidak boleh diganggu. Rumah ibadahnya tak boleh dibakar. Kebun-kebunnya tak boleh dirusak. Hewan-hewannya tak boleh dibunuh. Yang boleh hanya yang memerangi. Tapi mereka ketika mereka menguasai kota-kota Islam, ya mereka dengan bangganya berenang di lautan darah kaum muslimin yang notabene adalah rakyat sipil. Islam tidak. Makanya Islam itu lebih banyak berkorban dan jadi korban. Karena memang tadi namanya domba yang tersesat sehingga sering jadi korban.
Ya, walaupun bukan di hari raya korban. Tapi ketika kita yang diberikan Allah kuasa, Allah tidak suka kezaliman kecuali sekalipun kepada orang yang kafir kepadanya. Allah katakan dalam surah Al-Mumtahanah, Allah katakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tak larang kalian untuk Allah tak larang kalian untuk berbuat baik kepada siapa? Mereka yang tidak memerangi kalian dalam agama dan mereka yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dan berlaku adil kepada mereka. Ya, adil gimana? Adil itu berikan hak ke yang berhak sekalipun dia bukan seagama dengan kita. Apalagi kalau tidak semazhab dengan kita. Ini kadang-kadang sebagian kita menyikapi beda mazhab, Masya Allah, seperti beda agama kadang. Ya, ini kesalahan dari seluruh golongan ada ini. Dia berlebihan dalam bersikap. Ini juga tidak boleh. Kadang-kadang berutang sama kawan, abedo manhaj, tidak usah bayar katanya. Antum keliru. Ya, atau orang mengucapkan salam, gara-gara sembah tidak dijawab salamnya. Antum keliru. Menjawab salam itu wajib. Mengucapnya sunat. Kalau antum tak jawab berdosa. Kecuali ada momen-momen tertentu yang digunakan untuk sesuatu yang namanya bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, itu tinggalkan. Berdosa kita. Ya. Ini asal ada orang salam, tengok celana dulu. Tengok jenggot dulu. Siapa yang ngajarkan itu? Dari Allah tidak ada. Dari Rasulullah tidak ada. Rasul katakan, salim ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak engkau kenal. Bahkan ulama mengatakan, andainya antum tinggal di negeri bercampur di situ orang kafir dan orang yang orang non muslim dengan yang muslim. Nah, saya tak tahu dia muslim atau tidak, saya ucapkan salam atau tidak. Kata Imam Nawawi, ucapkan salam. Ini yang ittifaq ulama. Ucapkan salam. Jelas? Sekalipun ragu muslim atau bukan, salah sendiri kenapa tidak berjenggot? Ya, iya, muslim kan punya ciri sebenarnya, salah sendiri. Nah, jadi tapi tetap kita ucapkan salam. Apalagi dia yang mengucapkan salam, wajib dijawab. Kecuali antum sedang marah, tapi tidak boleh lebih 3 hari. Atau antum nak beri pengajaran, pokoknya sebelum dia ngaji di Ubay saya tidak jawab salam. Tapi tidak boleh lebih 3 hari. Tidak berubah, nanti justru tambah lari dia. Jangan ulang lagi itu. Balik jemput dia kembali, maaf akhi, saya salah kemarin, saya kira antum kalau tidak saya terima salam 3 hari antum ngaji dengan saya, ternyata tidak juga. Sekarang kita tetap ucapkanlah salam, coba salam, Waalaikumsalam. Gitu aja selesai. Ini tidak asal dah ngaji tidak jawab salam orang, ini kesalahan fatal nih kaum muslimin. Ini fatal, akhirnya merusak dakwah itu sendiri. Kembali ke tadi. Jadi Nabi SAW ketika ditawarin seperti itu, ya beribadah setahun, sebenarnya setahun begini, Nabi SAW tidak jawab. Ini hak Allah menjawab ini. Allah menjawab. Ya, karena ini urusannya berat. Belum ada petunjuknya. Maka Allah langsung jawab, Allah turunkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hai orang-orang kafir, tegas. La a'budu ma ta'budun. Aku takkan beribadah kepada, takkan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian juga tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Walaupun zahirnya kalian menyembah Allah, tapi dengan syirik tetap tidak dikatakan beribadah kepada Allah. Karena Allah tidak mau disekutukan. Wala ana abidum ma'abadtum. Saya juga takkan pernah menyembah apa yang kalian telah sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian juga takkan pernah menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi aku agamaku. Dan Nabi SAW buktikan itu.
Tidak bisa. Ini masalah agama. Nah, tidak bisa dibiaskan. Tidak bisa dibiarkan, tidak bisa dibiaskan. Lakum dinukum waliyadin, jelas. Kalau soal saling menghormati, kalau soal saling memahami, kalau soal saling mengasihi, tidak usah diajarkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau membuat perjanjian dengan Yahudi, padahal Yahudi itu pengkhianat sepanjang masa, dan memang akhirnya mereka juga yang berkhianat. Nabi mau berjanji, bahkan bermuamalah dengan Yahudi sampai dia mau mati. Ketika Nabi meninggal, baju besinya masih tergadai di seorang Yahudi, masih tergadai. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi muamalah lain, tapi masalah akidah lain. Jadi tidak bisa dicampur adukkan. Adapun perkataan Allah tadi, Allah tak larang kalian berbuat baik, benar. Tapi tidak masalah agama. Karena agama tidak bisa dijual, tidak bisa diberikan. Mereka juga tidak mau kok. Coba takbiran nanti, mau dia? Kan hanya sekedar ucapan. Tidak, ucapan yang bermakna. Tadi kita katakan mengucapkan selamat hari Natal. Antum katakan tengok niatnya dulu. Ya, kalau niatnya maulid seperti maulid Nabi boleh. Yang bolehkan ini siapa? Saya nak nanya dulu, cari perkataan Nabi, perkataan sahabat, perkataan imam yang muktabar yang mengatakan boleh mengucapkan selamat maulid Nabi. Ayo bawa. Ini seolah-olah ada framing bahwa sesungguhnya ini hanya orang Wahabi aja yang tidak setuju maulid Nabi. Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, dan sebelumnya ada lagi Ibnu Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, dan ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan seterusnya. Mana mereka ucapkan itu? Ada? Terus di mana nak dikiaskan? Yang tempat mengiaskannya juga lemah, tidak berdalil. Lalu dengan alasan minoritas, memang agama ini hasil voting. Agama ini kebenarannya diketahui dengan voting, dengan pemilihan umum. Tidak ada. Agama ini bukan milik mayoritas, tapi agama ini milik otoritas Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berdalil, tidak bagian dari agama. Seperti kata Imam Malik rahimahullah, "Ma lam yakun dinan fi zamani Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakunu dinan fi zamanina." Sesuatu yang tidak jadi agama di zaman Nabi, zaman kita tidak boleh masuk bagian dari agama. Nah, kalau antum mengkiaskan mengucapkan maulid Nabi Isa dengan niat sama dengan mengucapkan maulid Nabi Muhammad, di mana dalilnya? Oh, kan kita bergembira kelahiran Nabi, siapa pula tidak gembira? Siapa tidak gembira kelahiran Nabi? Antum tidak gembira? Gembira. Memang antum kira Abu Bakar tidak gembira? Umar, Utsman tidak gembira? Gembira mereka, tapi beda. Gembira mereka dengan bertambah beriman dan mengikutinya. Gembira kita tambah membuat-buat model baru dan beribadah yang tidak direkomendasikannya. Beliau larang, kita buat dengan alasan cinta ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai masjid pun pakai alat-alat musik di masjid yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi haramkan itu, antum jadikan perayaan untuk memperingati kelahirannya. Di mana cinta itu? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kok pada melihat saya? Tidak setuju ya? Tersinggung untuk bilang ini. Hah? Kalau tersinggung, bilang aja biar saya minta maaf kaum muslimin dan muslimat. Maka mendalilkan bahwasanya sama dengan mengucapkan maulid Nabi. Maulid Nabi aja tidak ada dalilnya. Nah kan tidak ada niat di sini, tidak pengaruh. Yang kedua, dan ini lebih fatal. Antum mengucapkan selamat kepada sesuatu yang Allah murka. Antum ucapkan selamat ke orang yang meyakini itu anak Tuhan. Orang yang meyakini itu anak Tuhan.
Kalau antum mengucapkan selamat kepada sesama muslim, misalnya selamat kelahiran Isa Al-Masih, okelah. Ya Ustaz ya. Okelah. Baru sampai tidak sunnah. Itu kalau bilang bid'ah marah antum kan? 6. Tidak sunnah. Mengucapkan selamat hari lahir Isa Al-Masih kepada sesama muslim, oke, bisa diterima. Paling-paling paling-paling namanya non sunnah. Non sunnah, kita tidak boleh ucap bid'ah, bahaya sih. Non sunnah. Ya, semua tidak ada sunnah. Sunnah siapa? Hanya non sunnah. Tapi kalau antum ucapkan ke orang yang meyakini itu anak Tuhan, berlaku niat itu lagi? Berlaku niat? Tidak. Makanya kaum muslimin jangan main-main. Ya, ilmu fikih mana yang dipakai ini? Sebab orang yang antum ucapkan selamat itu adalah orang yang meyakini bahwa itu adalah anak Tuhan. Sekarang, ada orang mencuri, Masya Allah, dicurinya bank riba. Akhirnya dibawa seonggok ke sini ke Masjid Ubay bin Ka'ab. Antum bilang apa? Selamat. Hah? Atau ucapkan selamat? Hah? Masya Allah, selamat sukses. Selamat sukses mencuri. Niat dia untuk membangun Masjid Ubay bin Ka'ab. Niat saya mengucapkan selamat karena ini untuk membangun masjid dan sarana pendidikan. Berpengaruh niat di sini? Ada pengaruh niat baik di sini? Amalannya buruk, lalu antum berniat baik, boleh? Sengaja aku syirik dengan niat lillahi ta'ala. Jelas? Tidak paham, tidak selesai kita malam ni kalau tidak selesai. Ya. Jadi bukan sekedar ucapan selamat. Antum harus paham, kalau antum ucapkan selamat kelahiran Nabi Musa kepada orang Islam, selamat kelahiran Nabi Isa kepada orang Islam, selamat kelahiran Nabi Muhammad kepada orang Islam, alhamdulillah orang Islam tidak meyakini Nabi Musa sebagai anak Tuhan atau sebagai syarikat Tuhan. Orang tidak meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan, tidak meyakini Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Oke, insyaallah salah. Non sunnah. Nah. Baru sampai itu. Tapi ketika antum ucapkan kepada orang Nasrani, berarti antum mengucapkan sama dengan atau lebih dari mengucapkan selamat Anda telah mencuri. Selamat Anda telah korupsi. Selamat Anda telah sebut saya. Telah menipu dan sebagainya. Padahal dosa syirik itu tidak bisa diampuni. Berat dari segala dosa manapun. Jelas, Ustaz? Jelas? Jadi kalau untuk ucapkan ke Ustaz Dasman tadi tidak apa-apalah. Antum baru non sunnah. Tidak masalah. Antum telah melakukan amal yang bukan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dan juga tidak sunnah khulafa ar-rasyidin dan bukan juga sunnahnya kaum muslimin pada asalnya. Nah, pada asalnya tidak ada di kalangan as-salafus salih mereka yang mengucapkan selamat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengucapkan selamat tu. Jelas, selamat Maulid. Tapi kami anggap tidak ada masalah. Tapi ketika antum ucapkan itu kepada orang yang mengaku itu anak Tuhan, ini sama dengan meridai perkataan itu. Kalau antum tak suka saya ucapkan kepada koruptor, Pak, selamat korupsi ya Pak. Antum setuju? Setuju? Tidak setuju? Seriuslah. Berarti antum juga walaupun niat saya baik supaya bapak ini nanti berhenti, supaya nanti bapak ini urusan saya dipermudah, supaya dia tidak membenci saya, supaya tidak membenci umat Islam, nanti ucapkan selamat korupsi. Tak bisa, tidak ada pengaruh niat di sini. Sebab amal itu tidak ada baiknya sama sekali. Jelas, no? Biar tahu tuan-tuan, kalau jelas bisa pula menjelaskan pada yang lain itu. Sebab Masya Allah, ya orang dengan retorika di ini sinilah untungnya. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim, man akhadhal ilma min ainil ilmi thabat. Siapa yang ambil ilmu dari ainnya, mata air ilmu itu sendiri,
Al-Quran dan Sunnah kokoh, tidak terombang-ambing. Wa man akhadahu min sarayanihi, siapa yang ambil ilmu dari aliran-alirannya, nah, apa yang terjadi? Ayo, malat bihil ibarat, dia akan terpengaruh oleh sebelumnya akhazathu amwajul fitani wasyubuhat, dia pasti terombang-ambing oleh fitnah dan syubhat, gelombang fitnah dan syubhat, karena dia tidak punya berdasar yang kokoh. Berasa berenang di air keruh, berasa minum air keruh, tidak selektif. Makanya kalau antum bilang orang Jakarta yang biasa mandi Sungai Ciliwung, lalu kita bilang Sungai Kampar sekarang lagi keruh, kami lebih biasa keruh daripada itu. Sungai Ciliwung, tahu Ciliwung? Kalau tidak tahu ya ayo ke Jakarta kita nanti, tapi vaksin dulu ya, vaksin dulu. Antum belum vaksin kan? Nah, bahaya nih. Cepat vaksin. Masyaallah kiram dia. Dah biasa mandi Ciliwung, antum bilang Sungai Siak kotor, bagi mereka tidak kotor itu. Tapi siapa yang biasa mandi air Zam-Zam, pernah mandi air Zam-Zam? Tidak pernah ya? Menyiramkan ke tubuh tidak pernah? Belum haji? Kaji kalak kalun. InsyaAllah semoga Allah mudahkan. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Yang biasa minum air Zam-Zam, yang biasa minum air mineral, yang biasa mandi di air yang pam, yang bersih, kalau antum bilang ya air Sungai Kampar itu bersih, dia bilang enggak. Antum bilang air Sungai Siak itu bersih, dia bilang enggak. Walaupun banyak yang mandi, dia tidak mau mandi di situ. Begitulah ibaratnya, begitulah tamsilnya. Orang yang biasa dengan Al-Quran tidak terpengaruh oleh fatwa-fatwa yang tidak berdalil itu. Tapi yang sudah terbiasa dengan yang keruh-keruh, asal sedikit, oh masuk, cerdas, jawabannya mantap, semuanya hanya dari sisi pandangan. Wa malat bil ibarat, dan biasanya terpengaruh oleh retorika yang bagus. Makanya sebenarnya kita dai ini harus pandai juga beretorika kan. Ya kalau tidak mau dibilang kafir, bilang non muslim, tidak mau dibilang bid'ah, bilang non sunnah. Retorika itu saja. Nah, orang kalau bilang sudah muqaddimah innal hamdalillah, itu udah mulai curiga dia. Ini orang Wahabi nih katanya. Nah, kalau itu, kalau antum bicara di tempat itu, jangan muqaddimah itu lagi dipakai. Ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya kan, kalau perlu nanti di ujungnya wal hadi ila aqwamit tariq misalnya. Nah, tidak paham lah, Ustaz aja yang paham tuh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kembali ke yang tadi, bahwasanya meridai kekufuran akibatnya jangan-jangan sama dengan kekufuran. Walaupun kita tidak boleh secara ta'yin orang tertentu yang mengatakan itu langsung kita kafirkan, tidak boleh. Sebab apa? Sebab syubhat tadi. Ya, sebab syubhat. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, karena dia mengira mengucapkan maulid Nabi ke orang Islam sama dengan mengucapkan maulid Isa ke orang non Muslim, dikiranya sama. Kan perkiraan tuh. Makanya kalau ilmu kira-kira tuh selalu salah kira. Rasa-rasa tuh selalu salah rasa. Jelas Pak? Makanya agama ini jangan pakai kira-kira dan rasa-rasa, harus ada daftar ininya, daftar apa namanya, ibaratnya kalau nak masak daftar bukan daftar menu, apa namanya, resep, resepnya. Tidak bisa rasa-rasa sih, kecuali yang jago rasa memang. Nah, kaum muslimin, jadi dikiranya bahwa mengucapkan selamat maulid Nabi kepada orang Islam yang menganggap Nabi bukan anak Tuhan, dengan mengucapkan selamat maulid Nabi Isa kepada orang Nasrani yang meyakini Nabi Isa anak Tuhan, beda. Jelas? Saya ucapkan selamat ke antum juara, tapi tidak pakai doping. Dengan mengucapkan juara ke yang ini yang pakai doping. Dan saya tahu itu. Beda enggak? Beda enggak? Beda lah, ini murni prestasi, ini prestise.
Beda prestasi dengan prestise. Ini sekolah dapat akreditasi A, tapi murni. Ini dapat akreditasi A, tetapi ujian pengawas yang menunjukkannya. Ya, nanti biar nanti tidak kena coret kita. Ya, saya tahu itu, saya ucapkan selamat. Berarti selamat menipu. Selamat menipu. Kalau ini selamat berprestasi, tidak sama. Apalagi kalau ini orang ahlu tauhid, ya, yang mengucapkan selamat oleh Nabi Muhammad kan masih ahli tauhid kan? Insyaallah taala masih ahli tauhid. Tapi kalau ini ahli lawan tauhid, ahli syirk, maka tidak sama ucapan itu. Maka bukan sekedar ucapan kosong. Ini ucapan berisi. Walaupun mengucapkan maulid Nabi juga tidak ada. Ini tuh marah pula dengan saya nanti. Tidak sayang sama Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau itu definisinya tidak sayang, ya berarti para sahabat tidak ada yang sayang dengan Nabi. Para imam-imam tidak ada yang sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi oke lah, tidak ada masalah di sini. Ya, antum sudah menganggap itu syar'i dan tak tanpa dalil, silakan, tidak ada masalah. Cuman mengucapkan selamat syirik, ini dosanya sama dengan melakukannya sendiri. Nas'alullah as-salam. Jadi tidak bisa qiyas ini qiyas ma'al fariq. Karena memang biasa pakai qiyas ma'al fariq itu biasa Ustaz. Mengingkari Allah di atas dengan alasan setiap di atas menempati yang di bawah. Karena qiyasnya ke makhluk. Hasilnya adalah konklusinya menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga ditolaklah sifat Allah. Biasa qiyas ma'al fariq itu, sehingga di sini pun dipakai juga. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan Allah juga yang menjelaskan itu. Kalau tadi tawaran moderasi jahiliyah itu ditolak Allah tadi kan dengan kata qul ya ayyuhal kafirun. Nah, mengucapkan selamat ini juga Allah juga yang bilang. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka berkata Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Marah enggak Allah? Allah katakan laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Apa buktinya? Takadus samawati yatafattarna. Hampir-hampir langit pecah. Wa tanshaqqul ardu. Bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda. Dan gunung-gunung runtuh. Apa sebab? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengklaim Allah punya anak. Ini dosa besar tak terampuni ini. Lalu antum ucapkan selamat. Tidak sama. Kalau andainya antum ucapkan dia menikah, dia selamat menikah, boleh saja, tidak ada masalah. Karena ini urusan duniawi. Dia punya anak, selamat punya anak, tidak ada masalah. Ya. Tapi jangan antum bilang semoga Allah merahmatinya, tidak bisa. Karena rahmat hanya untuk orang beriman. Tapi katakan dia selamat. Kalau perlu semoga dapat hidayah. Kan tidak ada masalah. Tapi kalau marah dibilang jangan keraskan. Nah, gitu. Kaum muslimin kan ada juga orang marah dibilang selamat dapat hidayah. Kan Nabi kan ngirim surat tuh ke para raja Kisra, Kaisar Romawi kan. Dibilang wassalamu ala manittaba'al huda. Selamat kepada orang yang mengikuti petunjuk. Di Raja Romawi dia sudah tersentuh karena dia sudah mengenali sifat Nabi. Heraklius sudah mau beriman, cuman takut hilang jabatan. Dia yang paling penguasa tapi takut itu. Jadi ternyata penguasaan penakut. Nah, dan lain lagi dengan Kisra Persia, dia robek-robek itu surat karena dia tidak tahu. Karena memang orang-orang syirik itu lebih berat permusuhannya daripada ahlul kitab. Allah yang nyatakan juga. Orang syirik itu lebih berat daripada orang Nasrani permusuhannya terhadap Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Allah tak suka bahwa mereka mengatakan dia punya anak. Makanya Imam Umar bin Khattab, tidak boleh bilang imam. Hah? Tentu itulah perlu ngaji akidah lagi. Kalau disebut al-imamaini di kalangan ahli sunnah,
Yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar. Kalau di generasi sahabat dibilang al-imamain Abu Bakar dan Umar. Nah, asy-syaikhain juga seperti itu. Itu istilah dalam akidah itu. Kalau disebut di generasi sahabat al-imamain wasy-syaikhain, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Catat dia, jangan lupa lagi. Kalau sahabat Ustaz Syiah nanti sahabat dia Abu Umar imam katanya kan. Nah, dan Umar adalah yang paling dibenci oleh Syiah. Jadi kalau ada orang mencela Umar nanti itu sudah terendus berpemahaman Syiah. Jauh-jauh aja lah itu, nanti kena percikan apinya, bahaya tuh. Nah, dia tidak akan ngaku karena dia berdusta itu baginya ibadah. Syiah itu baginya dusta ibadah. Antum Syiah ya, tidak akan ngaku dia. Apalagi kalau pas dalam masjid Ubay bin Ka'ab pula, tidak akan ngaku tuh. Pasti dia bilang, "Tidak, saya Ahlussunnah," katanya. Saya pecinta Abu Bakar dan Umar katanya. Tapi suruh radhiyallahu anhu tidak berani dia ucapkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar radhiyallahu anhu berwasiat, jauhilah tempat-tempat orang-orang Nasrani di saat sedang mereka merayakan harinya, ibadah mereka. Apa sebab? Saya khawatir azab turun dan kita ada di tempat itu. Apa sebab? Mereka sedang merayakan anak Tuhan. Ya. Tapi tuan-tuan jangan diganggu, itu urusan mereka. Kita hanya boleh menjelaskan. Nah, kita tidak boleh mengganggu mereka, Ustaz ya. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan dekat-dekat, apalagi mengucapkan apanya yang selamat. Perkataan telaknat bilang selamat. Ada selamat di situ? Ada Pak selamat di situ? Tidak ada selamat di situ. Semuanya laknat karena syirik pada Allah, dosa yang tak pernah diampuni. Jadi mengucapkan selamat peringatan Natal atau tahun baru tidak ada selamatnya. Ini bukan sekedar ucapan, kecuali apalagi ikut merayakannya. Apalagi ikut merayakannya. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat, diberikan pula iman yang kuat untuk meninggalkan segala sesuatu menjadi sumber laknat bagi kita. Bukan sekedar ucapan, tetapi dia adalah ucapan yang bermakna. Tidak mungkin kita mengucapkan kepada orang yang berdosa besar, apalagi sebesar dosa syirik. Semoga Allah SWT mengampuni kita, menunjukkan kita jalan yang benar, dan semoga kaum muslimin dijauhkan dari segala fitnah dan syubhat, khususnya dari para duat yang berbicara dengan lisan kita, dari jenis kita, membawa nama Islam kita, tetapi berada di bibir-bibir neraka jahanam. Siapa yang mendekat, dia masukkan ke dalam. Semoga Allah jauhkan kita daripada dai-dai fitnah yang senantiasa menggiring umat kepada kesesatan, dan semoga Allah memberi petunjuk pula kepada saudara-saudara kita yang tersesat, karena orang sesat tidak tahu dia tersesat. Ya, makanya kalau antum bilang doa semoga antum Pak Hidayah, marah dia kadang. Ya, marah dia. Maka sabar saja, doakan. Dan andainya kita yang tersesat, ya kita berdoa kepada Allah semoga dikembalikan. Tapi tidak mungkinlah mengikuti Nabi itu tersesat. Tidak mungkinlah mengikuti Al-Quran itu tersesat. Alhamdulillah, sampai-sampai kita dibilang tekstual oleh orang sebagian kan. Padahal mereka juga tak jarang tekstual. Kadang-kadang dipirang fanatik kepada ustadznya daripada fanatik kepada imam yang empat. Juga sama, mereka juga fanatik juga dengan syekh dan kiainya, meninggalkan imam yang empat. Kan tak jarang juga. Penyakit itu ada semuanya sama. Ya, yang namanya fanatis itu ada. Oleh sebab itu berusahalah menghindari fanatisme itu. Baik kepada suku, keras, baik kepada mazhab, kepada ustadz, bahkan kepada masjid. Kan itu. Kalau nak ngaji di Ubay berarti bukan Ahlussunnah. Kan kecil sekali. Masjid Ubay tidak buat. Orang bukan baru ni sini semua. Nah, ini harus dihilangkan yang seperti ini. Yang ahli sunnah itu, lihat, ahli sunnah itu
Kaum muslimin dan muslimat, oleh para ulama menyebutkan mereka adalah sahabat Nabi. Apa sebab sahabat? Ini ulang kaji balik nampaknya. Apa sebab sahabat? Sebab sahabat tidak ada aliran di mereka, dong. Sahabat tidak ada masuk Syiah, sahabat tidak ada masuk Khawarij, sahabat tidak masuk Qadariyah, sahabat tidak masuk Mujassimah, sahabat tidak ada Asy'ariyah, tidak ada Maturidiyah. Jelas? Sahabat semuanya ala sunnah. Walaupun mereka boleh berbeda pemahaman. Pemahaman dalam masalah hukum berbeda, tidak masalah, tapi tidak ada aliran. Kapan lahir aliran? Bila ada perbedaan dalam keyakinan. Paham tuh? Buka buku akidah sekarang lagi. Kita sambung, Ustaz? Besok lah insyaAllah ya. Jadi sahabat. Nah, ahli sunnah itu mereka yang di atas sunnah. Dan sunnah itu sunnah Nabi. Bukan sunnah misalnya seperti sekarang sunnah Syafi'iyah, sunnah ini dan itu Dasmaniyah. Bukan, tapi sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Ustaz? Jelas tuh? Bukan sunnah aliran, tidak, tapi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Kalau jelas kita tutup saja. Berarti tidak ada pertanyaan karena jelas. Ya kan? Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.